وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم ونبارك ونشرف ونكرم ونعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وتبعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة من أمته. Amma ba'du, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang kami hormati, yang kami muliakan semua yang hadir di kesempatan pagi hari ini waktu subuh, dan juga yang dicintai, dimuliakan, dirahmati oleh Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kembali kita dapat bernafas lega, bisa menikmati kehidupan kita ini, dan kembali kita bisa beraktivitas, mengisi waktu-waktu yang kita jalani ini. Kita buka dengan amal baik. Kita mulai hari ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah salat subuh, menjadi saksi bagi kita semua bahwa kita sudah berusaha untuk menjadi orang-orang baik dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bersyukur kepada Allah. Allah sudah sampaikan usia, umur, kesehatan, kesempatan kita pada bulan Rabiul Awal, bulan terlahirnya seorang nabi yang sangat agung dan mulia di sisi Allah SWT, dan menjadi kekasihnya, bahkan jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, tuannya, gurunya, sayyidnya para nabi dan rasul, sekalipun menjadi Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup dan terakhir para nabi dan rasul, yaitu nabi kita baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di bulan Rabiul Awal ini Allah lebihkan memberikan pada kita barokahnya, rahmatnya, maunahnya, rizkinya, nikmatnya, ampunannya, dan juga terkabulnya hajat-hajat dan harapan kita pada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam urusan duniawi kita, terutama dalam urusan akhirat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Hanya bisa berharap kepada Allah, semoga kita masih diberikan umur yang panjang dan barokah, serta usia yang Allah berikan pada kita, mudah-mudahan kita mampu untuk kita gunakan dalam kebaikan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga Allah menyempurnakan usia kita ini dengan kesehatannya, ya. Kita semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan mungkin kalau memang kita yang sakit, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, ya. Allah berikan kesehatannya, dan semoga juga Allah memberikan kita kemudahan-kemudahan dari segala urusan yang kita hadapi, serta Allah berikan kita kecukupannya, dan semoga juga Allah hidupkan kita dengan keluarga, dengan kehidupan yang bahagia. Anak-anak kita nanti oleh Allah diberi kehidupan yang lebih baik, ya, di masanya setelah kita sudah meninggal dunia, ya. Dan semoga juga anak-anak kita oleh Allah dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Yang terutama, mudah-mudahan kita nanti di penghujung akhir kehidupan kita menjadi orang yang husnul khotimah, meninggalkan dunia dalam keadaan membawa iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mari terus kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan memperbanyak kita membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah
mengenankan pada kita ini untuk bisa berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW di dalam surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah SWT, sebelum memulai untuk melanjutkan ngaji kita pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita membaca suratul Fatihah untuk mendapatkan ridha Allah dan agar semua doa hajat yang kita panjatkan barusan diterima oleh Allah SWT, dan juga untuk mendapatkan syafaat Rasulullah, serta kita bertawassul pada pengarang kitab ini untuk mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan ilmunya. Ya. Biridha'illahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillah wa bibarakati hadzal kitab khususan ila al-muallif hadzal kitab ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita langsung saja untuk mulai melanjutkan ngaji kita pada pagi hari ini, yaitu ngaji kitab Nasail Ibad, yang saat ini kami akan bacakan makalah yang ke-13. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhi fid daril amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsalitsata asyarata, maqalah yang ke-13. Jadi sampailah pagi hari ini pada maqalah ataupun nasihat, ya, nasihat yang ke-13, karena jumlah nasihat-nasihat dalam bentuk maqalah-maqalah qaulul hikmah yang ada di dalam kitab ini ada kurang lebih 300, ya. Jadi pagi hari ini baru sampai pada maqalah yang ke-13. Qila dikatakan hammul arifi as-sana'u ay muradul arifi billahi as-sana'u 'ala Allah ta'ala bijamili sifatihim. Kata di sini disampaikan bahwa hamul arif, motivasi, keinginan, tujuan al-arif, orang yang arif billah, ya. Ada orang itu namanya arif billah, maksudnya bukan namanya seorang. Dalam untuk tingkatan Allah Subhanahu wa taala itu ada orang yang terposisikan dia Subhanahu wa taala. Jadi orang yang arif billah atau orang yang sudah ma'rifatullah, ini motivasi, tujuan, ya, keinginan, kehendaknya dia untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu as-sana. Dia hanya cinta kepada Allah. Dia hanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Tak ada tujuan yang lainnya. Karena Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa keikhlasan seseorang itu dalam untuk beramal dan beribadah ini kan ada 3 tingkatan. Jadi keikhlasan kita dalam beribadah, dalam beramal ini ada tingkatan, ada 3 tingkatan. Ya. Yang pertama itu ibadahnya seseorang, keikhlasan seseorang itu dia karena berharap balasan dari Allah secara duniawi. Ya. Kita sholat duha hanya berharap agar usaha lancar. Kita sholat tahajud agar Allah memudahkan segala urusan kita. Kita baca Quran agar Allah terus meluaskan rezeki, memberikan kesehatan. Ini tingkat keikhlasan yang paling rendah. Di dalam kitab disebutkan di situ keikhlasan orang yang seperti ini disebut seperti ibadahnya orang yang tujar, berdagang. Yang dia harapkan itu hanyalah untung ruginya. Lah orang-orang yang seperti ini dia mudah putus asa dalam untuk beribadah. Ketika dia merasa bahwa
dia sudah rajin ibadah, sudah istiqomah, kan ya, istiqomah sholat duha, kemudian istiqomah baca surat Al-Waqiah, kan, yang harapannya itu ya semuanya hanya duniawi saja, kan ya. Ini di saat dia nggak merasa bahwa dari apa yang dia lakukan, yang dia istiqomahkan itu tidak ada hasil, kan ya, ataupun dia tidak merasa bahwa apa yang dia harapkan itu tidak tercapai, ya. Saya sholat duha terus, tapi ya gini-gini aja hidupnya. Saya selalu baca surat Al-Waqiah, tapi juga rizki seret-seret aja. Nah, orang seperti ini mudah putus asa. Karena ibadahnya itu hanya termotivasi untuk dalam urusan dunia. Makanya disebutkan di dalam kitab ini, dalam keterangan hadis, kan ya. Keterangan hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala sesuatunya itu tergantung pada niatnya. Ya, orang ini dia keikhlasannya itu seperti orang berdagang. Yang dicari itu hanyalah untung ruginya. Di saat dia mendapatkan keuntungan, kan ya, merasa bahwa segala doa-doanya, harapannya, keinginannya itu diterima oleh Allah, ya. Usahanya lancar, rezekinya juga lancar, kemudian terus oleh Allah ditambahkan, kan ya, hajat-hajatnya dikabulkan, ya, dia tambah semangat beribadah, tambah semangat baca surat Waqiahnya, kemudian tambah semangat juga sholat duhanya. Tapi di saat dia itu merasa bahwa gitu-gitu aja hidupnya, dia mulai putus asa, kan ya, mulai putus asa, mulai tidak lagi bisa istiqomah. Ini tingkatan ikhlas yang paling rendah. Kemudian ada keikhlasan itu yang lebih tinggi lagi, yaitu seseorang yang ibadah itu harapannya untuk mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia rajin sholat agar masuk surga. Dia rajin sholat itu agar oleh Allah dijauhkan ataupun tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masih mending, kan ya. Karena memang seperti yang Allah janjikan di dalam Al-Qur'an bahwa Allah akan membalas bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh ini dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, seperti yang tercantum di dalam ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang kata Allah, innalladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang-orang yang dia kafir dan mendustakan ayat-ayat Allah, faulaika ashabun nari hum fiha khalidun, dia akan menjadi ashabun nar, penduduk neraka Allah dan selamanya di dalamnya. Sehingga tingkatan orang yang beribadah hanya harapannya, motivasinya itu hanya, ya, untuk mendapatkan balasan dari Allah dari ibadah amal yang dia kerjakan, kan ya. Ini dia hanya berharap bahwa dari ibadahnya itu, dari sholatnya, dari istiqomahnya, agar Allah memasukkan ke dalam surga, kan ya. Sehingga orang itu betul-betul dia menjagakan perintah Allah dan berusaha untuk menjauhkan dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu boleh-boleh saja, kan ya. Karena memang di dalam Quran Allah pun juga berjanji demikian. Tapi menurut para ulama itu bahwa ini masih tingkatan nomor 2, kan ya, tengah-tengah keikhlasan seseorang dalam beribadah, kan ya. Ada tingkatan seorang beribadah itu yang paling tinggi, ya, yaitu tingkatan ibadahnya orang yang arif billah, orang yang sudah dia betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang seperti ini, dia ibadahnya ini ya bukan karena tujuan dunia, ya. Dia rajin sholat bukan karena agar Allah memberikan rezeki yang banyak, tidak. Dia rajin sholat agar dia masuk surga juga, tidak. Dia rajin sholat, rajin ibadah itu betul-betul karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nggak ngaruh padanya itu mau Allah masukkan saya ke dalam surga atau Allah masukkan saya ke dalam neraka, itu tidak masalah. Yang terpenting saya beribadah itu karena betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, tingkatan yang seperti inilah yang dimiliki oleh orang-orang sufi, seperti seorang sufi wanita, kan ya, siapa namanya itu, Robiah Adawiyah. Robiah Adawiyah itu dia sampai meninggal nggak nikah, kan ya.
Karena dia sudah terlanjur merasakan lezatnya, nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga motivasinya Robiah Adawiyah itu hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Robiah Adawiyah itu kan seorang wanita yatim piatu kan ya, ditinggal mati oleh ayah dan ibunya itu semenjak kecil. Dan tidak hanya ayah ibunya, ayah bundanya yang meninggal kan ya, tapi juga 3 saudaranya dia meninggal. Sehingga hiduplah dia dari perawan itu sebatang kara ya, orangnya cantik dalam sejarah, cantik, suaranya juga merdu kan, sehingga banyak ulama-ulama satu yang tertarik kan ya, yang terpikat kepada Robiah Adawiyah dari kecantikannya, kemudian juga dari akhlaknya, dari ibadahnya, serta apalagi dari suaranya, termasuk salah satunya itu Hasan Al-Basri kan ya, seorang ulama sufi yang terkenal saat itu. Namun Robiah Adawiyah itu tetap istiqomah kan ya, dia tetap memenuhi janjinya bahwasanya sampai meninggal saya tidak akan pernah menikah, tidak akan pernah bersuami. Akhirnya ya sampai meninggal Robiah Adawiyah itu tidak bersuami kan ya. Kenapa? Karena dia sudah terlanjur cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah terlanjur dia merasakan, menemukan nikmatnya dia beribadah, nikmatnya dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kan ya. Sehingga dia itu sampai berjanji atau sampai mengatakan pada dirinya bahwa saya beribadah kepada Allah ini itu bukan karena berharap surga, bukan karena agar Allah menjauhkan saya dari neraka, apalagi harapan-harapan dunia sudah nggak ada dalam dirinya ini. Dia beribadah kepada Allah itu tujuannya hanya satu, karena cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun Allah mau memasukkan dirinya ke dalam surga ataupun mau masukkan dirinya ke dalam neraka, ini enggak masalah. Yang terpenting saya itu sudah menemukan kenikmatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah inilah tingkatan ikhlas yang paling tinggi kan ya. Nah, tingkat ikhlas yang paling tinggi seperti ini hanya ada pada diri seseorang yang sudah arif billah, yang sudah menemukan pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah nanti yang disebut di dalam sebuah maqal itu bahwa man arafa rabbah faqad arafa nafsah, atau man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Dia sudah betul-betul mengenal posisi dirinya siapa, Tuhannya siapa orang yang mengenal dirinya pasti dia mengenal Tuhannya, atau siapa yang mengenal Tuhannya pasti dia mengenal dirinya, sehingga semua sifat-sifat yang buruk yang ada dalam dirinya itu berusaha untuk dihilangkan, kesombongannya, riak, dengkinya dan sebagainya. Dan juga orang-orang seperti itu sudah tak ada ngaruhnya pujian-pujian orang lain kepadanya, itu sudah tidak membuat dia itu semakin senang. Dan cacian-cacian orang-orang yang disampaikan padanya kan, yang ditujukan padanya pun juga tidak mempengaruhi dirinya, itu malah membenci ataupun susah. Sudah enggak dipengaruhi pujian seseorang dan juga cacian seseorang. Kenapa? Karena memang betul-betul tujuan utamanya dia beribadah, tujuan utamanya dia beramal itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala kan ya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi kata di sini bahwa hamul arif sana, tujuan ataupun motivasinya orang yang arif billah itu adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Ay muradul arifi billahi as-sana'u. Tujuannya, maksudnya orang yang arif billah itu as-sana' 'ala Allah taala bi jamili sifatihi. Dia memuji dengan sifat-sifat indahnya ataupun sifat-sifat baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahamuz zahidi ad-du'a. Sedangkan motivasinya, tujuannya, keinginannya orang yang zahid, orang yang zuhud itu adalah doa, harapan-harapan. Jadi ada juga beberapa tingkatan-tingkatan seseorang itu dia cara untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ada namanya orang zahid, orang zuhud. Orang zuhud ini orang yang dia menyederhanakan dirinya, orang yang sudah tidak lagi terlalu memikirkan dunia, hidupnya ya seadanya kan ya. Hidupnya itu ya apa yang dia punya kan ya.
Dia tidak terlalu terambisi dalam kehidupan dunia. Bahkan orang zahid ini, orang zuhud ini, orang yang dunia ini hanya sebatas kecukupan saja. Ya. Artinya yang penting saat ini saya bisa makan, bisa minum, itu aja. Dia apalagi yang mau memikirkan untuk memperbanyak harta kan ya, menumpuk harta kan ya. Sedangkan untuk memikirkan besoknya yang mau dimakan itu apa, itu tak ada. Ini namanya orang zuhud kan ya. Ada juga namanya orang waro. Waro ini orang yang sangat berhati-hati ya. Berhati-hati dalam urusan rizki kan ya. Dia apalagi yang untuk memakan rizki yang haram, sedangkan untuk syubhat saja dia jauhi kan. Ini namanya orang waro. Keberhati-hatian cara untuk mendapatkan rizki, karena itu memang penting kan ya. Jadi Allah itu memerintahkan pada kita itu untuk mendapatkan rizki, untuk mendapatkan harta itu dengan cara yang halal dan yang baik. Oleh karena itu maka pentinglah juga bagi kita itu untuk berhati-hati cara mendapatkan harta itu, cara mendapatkan rizki itu. Jangan sampai kita mendapatkan harta rizki itu dengan cara yang tidak disenangi oleh Allah, dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah SWT. Sehingga dengan keberhati-hatian seperti ini kan ya, ini tidak hanya kepada perkara yang haram saja kan ya, bahkan perkara yang syubhat saja ini dia sangat berhati-hati, betul-betul memurnikan kan ya, apa yang dia dapat, apa yang akan dia peroleh ini harta rizki yang halal kan ya, dengan cara-cara yang halal. Lah orang-orang yang berhati-hati seperti ini disebut dengan orang waro. Kemudian juga ada namanya orang sufi. Orang sufi ini orang yang hanya memaksimalkan waktunya itu hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang sufi ini itu orang-orang yang terkenal juga hidupnya sangat sederhana. Karena arti sufi ini berasal dari kata suf kan ya. Suf itu yang artinya wall, yaitu orang-orang dulu ini yang menempuh jalan dia untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu orang-orang yang suka senang berpakaian-pakaian yang seperti wall kan ya, ataupun berpakaian jubah kan ya. Senangnya dia tuh ya di masjid-masjid kan ya. Dia sudah tak lagi mikir dunia, karena hidupnya itu hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kan ya. Jadi Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata di sini bahwa wahammuz zahid ad-du'a ay muradul mu'rid an az-zaidi ala qadril hajati. Motivasi, keinginan, tujuannya orang yang zahid zuhud kan ya, dalam untuk menjalani hidupnya ini hanyalah harapan-harapan kepada Allah. Kalau orang arif tadi itu tujuan dia beribadah itu hanyalah untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak terpengaruhi dengan balasan-balasan Allah. Siapa yang dia beriman dan beramal soleh dia masuk surga, dan siapa yang dia ingkar dan kafir pasti masuk neraka, itu sudah tidak dipengaruhi itu lagi kan ya, kalau orang arif. Tapi kalau orang zahid ini masih ada tujuannya, sekalipun toh dia menjadi abid, orang yang rajin ibadah, orang yang rajin beramal, tapi masih punya tujuan dia beribadah pada Allah itu punya harapan agar Allah nantinya betul-betul memasukkan dirinya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang zahid ini keikhlasannya itu berada di nomor 2, yaitu seseorang yang beribadah karena mempunyai tujuan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sedangkan orang yang arif billah ini keikhlasannya di level 1. Ibadahnya itu hanya betul-betul karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia sudah tak berharap lagi, sudah tak terpikir lagi ibadahnya itu mau dibalas surga oleh Allah atau justru akan dimasukkan ke dalam neraka. Karena apa? Karena dimasukkannya surga dan neraka itu hak mutlak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya pun juga kita harus seperti itu kan ya. Karena surga dan neraka itu urusan Allah ya. Sekalipun memang dalam Al-Qur'an Allah berjanji bahwa orang yang beriman dan beramal baik itu pasti akan Allah masukkan surga.
Tapi jangan sampai tujuan utama kita beribadah kepada Allah ini berharap itu saja tuh mestinya. Kita beribadah kepada Allah, kita beramal di dunia ini haruslah dimurnikan betul-betul karena ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita juga berada akannya sedikit meniru pada tingkatannya orang-orang yang arif kan ya. Jadi Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata di sini bahwa tujuannya, motivasinya orang yang zuhud ini adalah harapan untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala kan ya. Wa huwa at-tadarru ila Allah taala bi su'ali ma 'indahu minal khair. Dan dia bersungguh-sungguh ya dalam beribadah itu memohon kepada Allah itu untuk meminta, berdoa, memohon agar semua ibadah-ibadahnya itu diterima dan agar Allah menghapus segala dosa-dosa yang tujuannya nanti biar di saat dia meninggal itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan di akhirat kelak nanti dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Li'anna hammal arif rabbah, karena sesungguhnya keinginannya, tujuannya orang yang arif billah itu hanya Tuhannya, la tsauba walal jannah, dia tidak berharap pahala dan juga dia tidak berharap surga. Wa hammaz zahidi nafsahu, dan tujuannya, keinginannya orang yang zahid itu adalah kemanfaatan yang akan dia harapkan, yang didambakan olehnya, ay manfaata nafsihi minat thawab, yaitu manfaat pada dirinya dari pahala, wal jannah dan surga. Fa farqu baina min himmatihil khiwar wa min himmatihi raf'us satur kan ya. Dan bedanya itu antara orang yang arif billah dengan orang yang zahid ini, kalau orang yang zahid dia beribadah ini hanya untuk mendapatkan kenikmatan kelak nanti di akhirat ya, balasan-balasan yang baik, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang arif billah ini kalau beribadah ini biar terbuka kan ya, satir kan ya, yang menutupi dirinya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala biar terbuka. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatur rabi'ata asyarata, dan maqalah yang ke-14, an ba'dil hukama, dari sebagian para hukama, ayat tibail qulub, yaitu pengobat hati, wahum al aulia, mereka itu adalah para wali Allah. Man tawahhama anna lahu waliyan aula minallahi qallat ma'rifatu billah, siapa saja dia yang berharap, masih ada harapan atau masih ada keyakinan bahwa selain Allah Subhanahu wa taala itu bisa melindungi dirinya, selain Allah Subhanahu wa taala itu bisa memenuhi keinginannya, bisa menjauhkan dirinya dari bahaya, dari musibah, maka orang seperti itu qallat ma'rifatuhu billah, sedikit sekali dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata di sini bahwa orang yang dia masih ada anggapan, masih ada harapan ya, bahwa selain Allah Subhanahu wa taala itu ada yang bisa menolong dirinya, ada yang bisa melindungi dirinya, ada yang bisa memenuhi keinginannya kan ya, maka orang itu dia sedikit sekali mengenalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu bahwa tak ada satupun di alam semesta ini, di dunia ini kan ya, yang bisa menolong seseorang, yang bisa menjauhkan seseorang itu dari musibah, dari bahaya ya, dari apapun itu yang akan menimpa kepada dirinya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala kan ya. Oleh karena itu dikatakan di sini bahwa orang yang masih ada keinginan, ada keyakinan, ada kepercayaan, bahkan ada harapan di dalam dirinya itu, ada orang yang bisa menolong dirinya selain Allah Subhanahu wa taala, itu adalah orang yang kecil sekali dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wal makna, dan adapun maknanya, man dhanna anna lahu nasiran aqrab minallah, siapa yang menduga mengira bahwasanya
baginya ada penolong yang lebih kan ya, yang lebih diharapkan daripada Allah Subhanahu wa taala kan ya. Wa aktsara nusratahu minhu fa innahu lam ya'rif billahi ta'ala. Dan siapa orang yang dia kan ya berkeyakin bahwa ada orang lain yang lebih dekat ataupun yang lebih bisa diharapkan ya untuk bisa menolong dirinya selain daripada Allah, fa innahu lam ya'rif billahi ta'ala, maka orang itu orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang dia masih berharap kepada orang lain, kepada yang lainnya selain Allah Subhanahu wa ta'ala dalam untuk kan ya segala apapun yang dia inginkan kan ya. Ada orang yang dia masih berharap ada orang lain yang mampu menolong dirinya dalam segala kesusahannya selain Allah Subhanahu wa ta'ala kan ya. Berarti orang ini termasuk orang yang sedikit sekali mengenalnya Allah. Artinya orang yang tidak mempunyai ketawakalan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak sepenuhnya yakin bahwasanya yang bisa segalanya dalam kehidupan ini hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah sendiri Allah sudah menegaskan, kata Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi komitmen hanya kepada Allah menyembah dan juga komitmen hanya kepada Allah, segalanya kita bergantung kepadanya. Tapi kalau ada orang yang masih disusahkan, digelisahkan dirinya kepada orang lain, berarti dia itu sedikit sekali dalam dirinya itu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man tawahhama anna lahu adwan, begitu juga dan orang yang dia mengira sesungguhnya ya baginya musuh, a'da min nafsi qallat ma'rifatu bi nafsi. Kalau ada orang yang masih menganggap bahwa ada musuh yang lebih besar daripada dirinya, berarti dia sedikit sekali mengenal dirinya. Padahal kata Rasulullah itu, musuh yang terbesar itu bukan musuh di dalam peperangan, bukan musuh di dalam lawan, tetapi musuh hawa nafsu. Jadi hanya hawa nafsulah itu yang menjadi musuh terbesar bagi seseorang. Dan sehingga orang yang masih menganggap bahwa ada musuh yang lebih besar lagi di luar dirinya, berarti dia tidak mengenal hawa nafsunya, dia tidak mengenal dirinya. Seperti halnya kalau ada orang yang masih beranggapan bahwa ada orang lain di luar dirinya yang bisa menolong, berarti dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala sepenuhnya. Wal maqalatu al-khamisata asyarata, dan maqalah yang ke-15. An Abi Bakrin Siddiq, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai atasnya. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Mengutip dari firman Allah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, zaharal fasadu, rusaknya, zahara nampak rusaknya, fil barri, zaharal fasadu nampak rusaknya, fil barri di darat, wal bahri dan juga di laut, bima kasabat aydin nas, ini karena ulah tangan-tangan manusia. Wa qala Abu Bakar itu menafsiri dari ayat ini, fi tafsiri dzalika, dalam penafsiran itu, al barru huwa al lisan wal bahru huwa al qalbu, fa idza fasada al lisan bisabbi mathalan bakat alaihin nufus. Jadi oleh Abu Bakar As-Siddiq kan ya, ayat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran yang berupa zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, yang kata Allah di situ bahwa nampak rusaknya di darat dan di laut ini karena ulah-ulah tangan manusia ya. Kalau di dalam tafsir secara umum itu maksudnya hawa nafsu, keinginan, ambisinya manusia dalam untuk mendapatkan harta duniawi ini akan juga merusak lingkungan. Rusaknya daratan ini kan ya, gundulnya gunung, kemudian rusaknya lingkungan ini karena ulah tangan manusia.
Begitu juga rusaknya lautan. Ini disebabkan hawa nafsunya, ambisinya manusia yang terlalu besar untuk mendapatkan dunia. Tetapi oleh Abu Bakar ini ditafsiri ayat yang berupa zaharul fasadu, rusaknya darat dan juga lautan itu disebabkan karena tangan manusia. Oleh beliau, oleh sahabat Abu Bakar ditafsiri al-barru wal lisan. Yang dimaksudkan darat itu adalah lisan. Kalau kita memfalsafai ayat ini pada diri manusia. Jadi menganalogkan, memfilsafahkan Abu Bakar ini, barun yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini yaitu lisan. Ya. Dengan lisan ini seseorang itu dia bisa merusak orang lain. Dengan lisannya yang tidak dia jaga dari ucapan-ucapan, perkataan-perkataan, omongan-omongan yang sekiranya dia menyakiti hati orang lain, itu dia bisa merusak. Dia bisa menyakiti semua orang. Ya. Seperti yang disampaikan di sini bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq menafsirkan ayat itu al-barru wal lisan. Yang dimaksudkan darat di sini adalah lisan. Wal bahru wal qalbu. Sedangkan yang dimaksudkan laut itu adalah hati. Fa idza fasadal lisanu bisabbi matsalan bakat alaihi nufus. Apabila seseorang lisannya rusak, omongannya itu kotor, kasar, suka mencaci-caci orang, perkataannya itu perkataan yang tak ada manfaatnya, ini yang merasakan sakitnya itu adalah manusia. Rusaknya lisan seseorang ini mempengaruhi pada orang lain. Dan rusaknya hati seseorang ini merusak pada amal. Inilah yang dimaksud oleh Abu Bakar dalam ayat zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Rusaknya daratan, Abu Bakar menafsiri rusaknya lisan manusia ini akan merusak hubungannya dia dengan orang lain. Karena dengan lisan yang dia tidak jaga dari ucapan omongannya itu bisa menyakiti banyak orang. Dan rusaknya lautan yang ditafsiri oleh Abu Bakar itu rusaknya hati manusia, ini bisa merusak amal perbuatan seseorang. Oleh karena itu antara lisan dengan hati kita ini harus kita jaga. Omongan kita ini bisa mempengaruhi pada orang lain, sedangkan hati kita ini bisa mempengaruhi pada amal kita. Kalau kita tidak bisa menjaga omongan, ucapan, perkataan kita ini, maka yang kita rusak itu adalah orang lain. Yang kita sakiti adalah orang lain, semua orang kan ya. Tapi kalau kita tidak bisa menjaga hati, maka yang kita rusak itu adalah amal. Tapi kalau kita mampu untuk menjaga lisan ini, maka kita juga sudah menjaga banyak orang lain kan ya, menjaga dari sakit hatinya, kemarahan mereka kepada kita. Dan kalau kita mampu untuk menjaga hati, maka kita sudah bisa menjaga amal. Mudah-mudahan kita oleh Allah betul-betul dijadikan orang-orang yang mampu untuk menjaga lisan kita, agar tidak kita berucap atau berkata-kata yang sekiranya itu menyakiti hati orang. Dan semoga kita juga mampu untuk menjaga hati kita agar terhindar dari sifat-sifat buruknya hati yang bisa merusak amal. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, mungkin sampai ini saja untuk ngaji kita pada pagi hari ini, dan mari kita tutup dengan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari kami sekian dulu, terima kasih, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.